Shalom Bapak Ibu, saya Vera Daniel kembali bersama dengan Bapak Ibu. Mari kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu kalau kita semua hidup sesuai dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, percayalah maka kita akan mengalami hal-hal yang baik bersama dengan Tuhan. Di tengah dunia yang tidak baik, masih ada hal yang baik kalau Tuhan menyertai saya dengan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba percaya Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Kami percaya jika Tuhan menuntun perjalanan hidup kami taat pada segala perintah-Mu, maka kami yakin kami akan melihat hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, hidup kami akan menjadi dampak yang baik bagi dimanapun kami berada. Tuhan, berkati kami semua. Urapi hamba-Mu dan urapi juga setiap telinga dan hati setiap umat-Mu yang mengikuti siaran ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus. Kendalikan pikiran dan hati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini masih berkisar tentang saksi Kristus, menjadi saksi Kristus. Beberapa sesi yang sudah kita lalui, Bapak Ibu, di sesi pertama dan sesi kedua, saya sudah menjelaskan bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus. Tentunya yang pertama, di sesi yang pertama kita membahas tentang bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Nanti Bapak Ibu kalau mungkin baru bergabung bisa melihat dulu di sesi yang pertama agar Bapak Ibu dapat memahami itu panggilan Tuhan atas kehidupan saya dengan saudara. Dan tentunya menjadi saksi Kristus, kita juga perlu karya atau kendali dari kuasa Roh Kudus. Kita tidak bisa jadi saksi kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita. Sebab itu di sesi yang kedua saya juga menjelaskan bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja dalam kehidupan saya dengan saudara. Dan untuk yang sesi ketiga ini Bapak Ibu, mari kita simak baik-baik supaya saya dan saudara benar-benar dapat lebih lagi menjadi dampak yang baik di lingkungan saudara. Karena kita dipanggil eklesia, yaitu dipanggil dari kegelapan menjadi kepada terang. Maka gereja Tuhan itu harus menjadi dampak yang baik. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, ya. Dan Alkitab katakan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Sebab itu mari Bapak Ibu, kita harus memastikan kehidupan kita ini berkenan di hadapan Tuhan, supaya panggilan kita menyelamatkan kita, ya. Panggilan Tuhan atas hidup kita ini benar-benar membawa dampak yang baik atas kehidupan saya dengan saudara, sehingga keselamatan menjadi bagian kita. Mari Bapak Ibu kita lihat dalam Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya sedang menjelaskan bagaimana kita menjadi dampak yang baik, ya, menjadi saksi Kristus. Kita lihat dulu, saya senang membahasnya dalam bahasa asli. Kata dimuliakan itu ditulisnya dalam bahasa Gerika, yaitu dokazo. Dokazo itu Bapak Ibu artinya disaksikan dengan benar. Jadi ketika Bapak Ibu membaca Yohanes 15 ayat 8, ini berkaitan dengan bagaimana kita menyaksikan Tuhan. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Dimuliakan, disaksikan dengan benar. Ya, jangan sampai kita bersaksi dengan tidak benar. Ternyata kesaksian itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kata dokazo, ya, disaksikan dengan benar, berarti ada juga kesaksian yang tidak benar. Sebab itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Lalu kata berbuah, karena ayat ini dengan jelas firman Tuhan berkata dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi ketika kita mau menjadi saksi Kristus,
kita mau menyaksikan Tuhan yang benar, maka caranya adalah kita harus berbuah. Bapak Ibu, dikatakan yaitu jika kamu berbuah banyak. Nah, kata berbuah dalam bahasa asli ditulisnya karpos. Karpos, Bapak Ibu, itu artinya adalah hasil atau dampak yang baik dari sebuah sikap hidup. Jadi tentunya buah yang dihasilkan kalau kita berbicara tentang kebenaran harus buah yang baik. Ya, karpos itu memang hasil dari tindakan. Kalau kita bicara karpos dalam koridornya saksi Kristus menyaksikan dengan benar, tentunya karposnya harus benar. Hasilnya atau dampaknya harus baik. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berdampak dengan baik? Ya, bagaimana sikap hidup kita ini bisa dinilai bahwa itu baik. Tapi ingat ya, baik di sini juga harus ada kebenarannya. Jadi, kalau Bapak Ibu mau hidup saya dengan saudara itu benar-benar menghasilkan satu dampak yang baik, maka saya dengan Bapak Ibu harus hidup dalam kebenaran. Tentunya kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Dan ketika saya dengan Bapak Ibu menghidupi apa yang Tuhan sudah perintahkan, ya, hal-hal yang benar yang berasal dari Tuhan kita lakukan, percayalah, maka hidup kita bisa memberikan dampak yang baik atau menghasilkan satu buah yang benar, buah yang baik. Jadi tadi karpos itu sebuah hasil, ya. Berbuah itu sebuah hasil dari sebuah tindakan karpos. Kalau saya dengan Bapak Ibu hidupnya benar, maka hasilnya pasti akan baik. Ya, buahnya itu akan baik. Buahnya bisa dinikmati oleh lingkungan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, sebab itu yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Ketika saya dengan saudara mau menjadi saksi Kristus. Ketika saya dengan Bapak Ibu berkata bahwa Tuhan, biarlah hidupku ini menyaksikan Tuhan dengan benar. Maka salah satu pengertian yang harus kita pahami dan kita lakukan adalah saya dengan Bapak Ibu harus hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, bagaimana supaya hidup kita ini benar di mata Tuhan? Ya, kebenaran itu tentunya kita harus standarkan pada Tuhan. Jadi, kalau sepertinya saya dengan saudara mau menjadi saksi Kristus, kita harus memiliki posisi yang benar dan hidup benar sesuai dengan kacamatanya Tuhan. Sebab itu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32. Ini cukup penting untuk kita pahami ya. Yohanes 12 ayat 32 dikatakan demikian. Dan aku, kata Tuhan, aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bapak Ibu, sebenarnya pernyataan Tuhan ini kalau kita pelajari dengan baik, ini memberikan satu pengertian bahwa bagaimana caranya hidup benar di mata Tuhan. Kata Tuhan, kalau kita ini hidupnya meninggikan Tuhan, ya, Tuhan itu diangkat dalam hidup kita, maka Tuhan katakan itu akan menarik banyak orang. Nah, mari kita akan simak dulu ayat ini dengan baik. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat dulu kata demi kata. Dalam kata ditinggikan dalam bahasa asli itu hupso. Hupso itu diangkat. Ya, jadi Tuhan ditinggikan atas kita itu, Tuhan itu terlihat dalam kehidupan saya dengan saudara. Bapak Ibu, untuk Tuhan terlihat dalam kehidupan kita,
itu bukan hanya sekedar kita ngomong sama orang, saya orang Kristen, saya percaya Tuhan Yesus. Tidak. Bahkan kalau saudara ingin betul-betul memastikan orang bisa melihat Tuhan dalam diri kita, yaitu kalau diangkat itu berarti Tuhan itu sangat terlihat. Orang itu bisa betul-betul meyakini bahwa saya dengan saudara itu hidupnya dikendalikan oleh Tuhan atau disertai Tuhan. Sama dengan kisah Yusuf. Ketika raja melihat Yusuf, raja itu berkata begini, ini orang betul-betul Allah yang menyertai dia. Karena raja melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf ini berhasil. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau meninggikan Tuhan, ya, ditulisnya di sini adalah hupso. Tuhan diangkat. Nama Tuhan itu terlihat, ya, tergambar. Orang bisa betul-betul merasakan ada Tuhan menyertai saya dengan Bapak Ibu. Maka hal yang paling bisa dirasakan oleh lingkungan kita, kalau Tuhan itu ada beserta dengan kita, adalah kesaksian yang hidup. Yaitu bagaimana karya Tuhan yang ajaib itu terjadi dalam diri kita. Ya, saya memberikan satu contoh Bapak Ibu bagaimana ini adalah kehidupan saya pribadi. Jadi Bapak Ibu, saya pernah, saya tidak tahu ya di sesi kedua ini pernah disaksikan enggak, tapi saya ini terlahir dengan cacat. Kecacatan saya Bapak Ibu karena ibu kandung saya waktu mengandung saya itu sempat menjalin hubungan dengan kuasa kegelapan. Ya, orang bilang ada pesugihan, mencari kekayaan dari kuasa kegelapan. Nah, hasilnya Bapak Ibu, dan saat itu ternyata mama saya itu sedang mengandung saya. Entah apa yang mama saya, saya tidak tahu ya perjanjian apa mama saya dengan iblis. Tapi ketika saya dilahirkan, saya tidak sama dengan kakak-kakak saya. Saya adalah anak paling bungsu. Saya memiliki sedikit kecacatan dalam tubuh saya. Salah satu kecacatannya Bapak Ibu adalah dalam IQ saya. Ya, jadi saya yang pertama sulit untuk menangkap cara orang bicara. Jadi kalau saya ini contohnya dimasukkan sekolah ya Bapak Ibu, aduh itu orang bilang tuh bisa jadi on banget gitu. Jadi saya itu sulit menangkap pelajaran ya. Orang bicara itu saya sulit merespon dengan baik. Hal itu berdampak juga pada kondisi fisik saya. Cara bisa bicara saya tidak terlalu lancar, dan salah satunya juga kornea mata saya rusak Bapak Ibu. Bahkan saya masih ingat satu kali itu mamah kandung saya ini bawa saya ke orang pintar atau apa, dan orang itu bilang bahwa beberapa organ tubuh saya ini rusak. Jadi orang ini bilang sama mama supaya jagain anaknya, karena ini kalau nggak dijaga bisa itu mendatangkan kematian ya. Jadi beberapa organ tubuh saya rusak. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Singkat cerita, ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan ya. Salah satunya saya harus melepaskan pengampunan kepada khususnya ibu kandung saya ya, karena mamah ini bergaul dengan iblis sehingga membuat sikap mamah kandung saya terhadap saya itu juga menjadi kurang baik. Dan itu menimbulkan kepahitan dalam kehidupan saya. Ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengajar kepada saya untuk saya bisa mengampuni ibu kandung saya. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan Yesus. Saya juga belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Satu persatu kondisi tubuh saya yang tidak baik itu dipulihkan oleh Tuhan. Ya, saya bisa berbicara dengan lancar. Sepertinya kepala saya ini diganti sama Tuhan itu yang terbaik. Kalau saya merenung sejenak ya Bapak Ibu,
Dulu saya waktu masih SD itu bisa naik kelas itu, aduh itu mungkin gurunya itu kasih saya naik kelas karena kasihan ya. Saya ini badan saya ini kecil Bapak Ibu ya, pendek saya nih. Mungkin gurunya bilang, "Waduh arek iki wis pendek ya, anak ini sudah pendek." Terus aduh kok apa, dia ndak bisa baik di dalam berpendidikan gitu ya, mencerna pendidikan. Jadi saya tuh dinaikkan juga mungkin karena belas kasihan atau karena mungkin mama saya, maaf, banyak uang ya, jadi bisa ngasih ke sekolah dan membuat saya bisa naik kelas. Saya kalau ingat dulu Bapak Ibu, saya ini juga agak sulit punya teman. Karena teman-teman saya juga agak bingung ya mau bermain dengan saya karena saya juga tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu ketika satu kali Tuhan memulihkan saya bisa menangkap setiap pembicaraan orang dengan baik. Bahkan satu kali saya juga sampai oleh orang tua angkat saya karena saya sempat dibuang oleh orang tua saya ya Bapak Ibu. Sehingga saya ini punya orang tua angkat dan dia menyekolahkan saya dan saya mendapatkan satu nilai-nilai baik di sekolah. Sampai saya bisa meluluskan studi saya dari mulai tingkat SMP sampai SMA, sampai saya akhirnya diberikan kesempatan untuk masuk sekolah Alkitab. Lalu di sekolah Alkitab juga saya dari organisasi saya menyelesaikan tingkat pertama, tingkat kedua, sampai saya mengambil kesarjanaan saya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, Tuhan benar-benar memulihkan saya sedemikian rupa sampai saya itu mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Dan Tuhan mengizinkan saya di tahun-tahun yang lalu ya, cukup lama sebelum pemerintah memberikan satu persyaratan bahwa S1 tidak bisa mengajar di kampus. Nah, waktu itu masih belum ada Bapak Ibu. Jadi waktu saya meluluskan kesarjanaan saya itu saya oleh rektor akhirnya diminta untuk mengajar. Dan puji Tuhan, ketika saya mengajar, saya bisa membawa dampak yang baik untuk para mahasiswa yang ada. Ya meskipun akhirnya saya harus off karena memang pemerintah ada peraturan baru gitu ya waktu itu. Nah, saya bersyukur sekali Bapak Ibu, saya dipulihkan oleh Tuhan dengan sempurna, dengan sempurna. Nah, waktu saya satu kali kembali ya kepada keluarga besar ya, karena mama saya sudah dipanggil Tuhan akhirnya, dan saya bisa berjumpa dengan keluarga mama ya, keluarga besar. Mereka terkaget-kaget melihat saya karena mereka tahu masa kecil saya ini tidak baik. Ya ada banyak kecacatan dalam tubuh saya. Tapi ketika saya kembali, mereka bingung loh. Sampai ada paman saya itu bilang, "Vera, siapa dokter yang bisa mengoperasi Vera sampai seperti ini?" gitu ya. "Vera berubah ya, Vera." Yes, saya jadi layak, jadi seperti orang normal kan. Dan jujur Bapak Ibu, tidak ada dokter yang mengoperasi saya, ya wajah saya, ya suara saya, semua organ tubuh saya tidak ada yang mengoperasi. Semuanya karena kuasa Tuhan. Jadi di saat itulah saya dapat menyatakan kepada keluarga besar dari mama kandung saya yang belum percaya Tuhan Yesus. Dan saya katakan semua karena Tuhan yang saya kenal, yang saya sembah. Saya saksikan Tuhan Yesus dan mereka melihat bagaimana mereka mungkin ada yang merasa, ah bener tak ini kah? Masa Vera tuh sama sekali gak dioperasi kok bisa beda begini gitu ya. Ya manusia kadang-kadang agak sulit bisa mempercayai. Tapi saya secara pribadi, saya bersyukur punya Tuhan yang hebat. Bapak Ibu, jadi orang Kristen, jangan jalani hidup ini dengan kekuatan saudara. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang berkuasa Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah, itu Allah yang ajaib. Yang bisa menyembuhkan, bisa memulihkan, bisa membuat hidup kita berubah ke arah yang lebih baik. Dan saya sangat bersyukur saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan hidup saya diubahkan. Sehingga akhirnya satu kali nih Bapak Ibu saya kembali pada waktu tertentu. Saya kembali pulang ke kampung halaman. Karena mereka sudah melihat
bagaimana hidup saya diubahkan. Mereka sudah mendengar bagaimana penyakit saya juga disembuhkan oleh Tuhan. Ya, karena pada dasarnya kalau seperti Tuhan gak sembuhkan, mungkin saya ini menjadi orang yang karena organ tubuh kan dikasih tahu bahwa beberapa organ tubuh saya udah rusak gitu Bapak Ibu. Tapi keajaiban Tuhan, saya sehat, saya bertumbuh dengan baik, ya bahkan saya bisa jadi berkat Bapak Ibu. Nah, paman bibi saya itu melihat, menyaksikan. Jadi waktu saya pulang kampung, keberapa kalinya Bapak Ibu, saya cukup kaget ketika saya masuk ke rumah paman saya. Loh, kok saya lihat ada beberapa orang gitu ya yang ada di rumah paman saya. Saya pikir ada pertemuan, ternyata mereka datang untuk bertemu dengan saya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang mereka minta dari saya? Mereka bilang, "Vera, bisa nggak Vera berdoa sama Tuhannya Vera yang nyembuhin Vera? Bisa nggak doakan kami?" Bapak Ibu, saya waktu itu saya nggak pernah khotbah. Saya nggak khotbah Bapak Ibu, karena itu kalau saya saksikan Tuhan Yesus, ya kalau sepertinya saya bersaksi kepada Tuhan Yesus dengan perkataan saya di hadapan lingkungan di mana saya dilahirkan, itu agak mustahil dan itu sedikit berbahaya bagi nyawa saya. Tapi itulah Tuhan kita, ya. Saya bisa melihat bahwa bersaksi tentang Tuhan, kesaksian yang hidup dan kesaksian yang paling kuat, itu bukan dari perkataan kita Bapak Ibu, tapi dari karpos, buah, hasil, ya. Bagaimana karya Tuhan itu terjadi dalam hidup saya dengan saudara. Dan orang bisa melihat, orang bisa melihat. Ya, saya bersyukur sekali ketika akhirnya mereka mau percaya. Dan ketika saya doakan, saya bilang, saya akan berdoa, tapi hal yang baik dari Tuhan itu akan terjadi kalau Amang dan Ibi, ya saya panggil paman bibi saya, Amang dan Ibi percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya, mujizat pasti terjadi. Dan bersyukur sekali Bapak Ibu. Ya, itu pengalaman pribadi saya. Jadi ketika Tuhan bekerja dalam hidup saya dipulihkan, saya bisa berbicara dengan baik, ya. Saya bisa berpikir dengan baik, Bapak Ibu. Saya bisa menangkap setiap hal yang terjadi di lingkungan saya dengan baik, sehingga saya tidak lagi dinilai aneh oleh lingkungan. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang hebat, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau menyaksikan Tuhan dengan benar, maka Bapak Ibu harus mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, bicara mengalami Tuhan, itu saudara, kita akan mengalami kebaikan Tuhan kalau kita hidup benar. Kalau kita hidup benar. Dan firman Tuhan dengan jelas mengajar kepada kita, ketika saya dengan saudara hidup dalam kebenaran, cirinya apa? Nama Tuhan itu ditinggikan, ya. Ditinggikan di sini, hupso, diangkat. Orang bisa melihat. Nah, itulah ketika Tuhan bekerja, berkarya dalam hidup saya dengan saudara, maka nama Tuhan itu akan ditinggikan Bapak Ibu. Tidak perlu saudara bingung. Jadi ada banyak jemaat bertanya kepada saya, "Bu Vera, bagaimana saya bisa jadi saksi Kristus?" Saya bilang, Ibu harus mengalami dulu pertolongan Tuhan secara pribadi. Ibu harus mengalami dulu kebaikan Tuhan secara pribadi. Dan bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan? Maka saat saya dengan saudara ada di dalam proses hidup, ketika masalah itu datang, itu adalah saat yang tepat di mana kita bisa menerima pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, ketika kita ada masalah, ya Bapak Ibu ya, kita berontak, kita marah, kita lari dari masalah. Itu hal yang tidak baik sebenarnya. Karena Bapak Ibu sedang meniadakan kesempatan di mana Tuhan akan menaikkan level kerohanian kita. Ujian dalam kehidupan kita Bapak Ibu itu akan membuat iman kita semakin kuat kalau Bapak Ibu hadapi bersama dengan Tuhan.
Satu kali Bapak Ibu, saya mengalami sebuah penyakit, ya. Dan saat itu saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang memiliki marifat, ya, karunia marifat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi pada diri seseorang. Hamba Tuhan itu mendekati saya dan saat itu penyakit saya memang sampai saya tuh nggak bisa jalan Bapak Ibu. Jadi gangguan di dalam rahim saya. Hamba Tuhan tersebut berkata kepada saya, dia menatap saya dan bilang, "Pastor Vera, sakit yang kamu alami ini memang diizinkan oleh Tuhan." Ya, saya waktu itu cukup terbuka ya. Saya dengarkan apa yang beliau ini mau katakan. Lalu beliau katakan, "Tapi Pastor Vera, ini ada tujuannya. Kenapa Tuhan izinkan penyakit ini pada dirimu? Karena Tuhan mau jadikan kamu kesaksian. Kamu harus bertahan dalam penyakit ini. Kamu harus betul-betul kuat. Kamu harus tetap bersyukur. Karena penyakit ini akan membawa kamu untuk kamu menjadi kesaksian yang hidup." Bapak Ibu, seringkali ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan punya rancangan yang jahat bagi kita. Alkitab katakan Tuhan tidak pernah punya rancangan yang jahat bagi kita. Tetapi hal itu Tuhan izinkan. Ada satu maksud yang indah, yang mulia. Supaya saya dengan Bapak Ibu mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, saya berpikir saya tidak mungkin jadi kesaksian bagi banyak orang kalau saya sendiri nggak bisa mengalami. Khotbah bagi saya, khotbah itu kan menyampaikan isi hati Tuhan juga ya Bapak Ibu. Khotbah itu menyerukan nama Tuhan. Khotbah yang hidup adalah di mana kita bisa mengalami apa yang kita khotbahkan itu benar-benar terrefleksi dalam kehidupan saya dengan Bapak Ibu. Bagi saya, ketika saudara betul-betul merindukan hidup saudara menjadi saksi Kristus, maka Bapak Ibu izinkan Tuhan memproses hidup saya dengan saudara. Dan ketika kita ada di lembah, ketika masalah itu terjadi, ingat ada Tuhan di samping kita. Bapak Ibu harus kuat, Bapak Ibu harus terus mendekat kepada Tuhan sampai kita mengalami kemenangan. Dan kemenangan itulah yang membuat kita bisa menyaksikan Tuhan dengan benar. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia mengalami sakit kanker yang begitu sangat membawa fisiknya sampai habis Bapak Ibu. Kebetulan saya kenal baik dengan beliau. Ketika beliau sedang ada di taraf kemo dan tubuhnya sampai habis ya Bapak Ibu, rambutnya habis. Di detik-detik itu saya sempat menengok, mendampingi, dan beliau katakan, apa ya, saya harus bagaimana. Nah Bapak Ibu, ketika saya ada di dekat beliau, entah bagaimana Roh Kudus seperti ingin saya berbicara kepada hamba Tuhan ini, karena ini seorang hamba Tuhan ya. Dia seorang pemimpin umat, dan umat yang dipimpinnya pun tidak kecil, besar Bapak Ibu. Lalu saya katakan kepada beliau bahwa, "Tante, saya percaya selama hidup Tante berdampak dan Tuhan ingin Tante terus melayani di ladangnya, pasti ada mujizat. Selama kita ini dipercaya oleh Tuhan dan Tuhan melihat ada hal yang baik dalam hidup kita, pasti Tuhan itu bisa menolong kita dengan cara yang luar biasa." Itu kejadiannya mungkin sekitar 12 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dan saya mau katakan hari ini beliau sehat saudara. Padahal satu saat itu saya sempat melihat sampai sepertinya sudah tidak ada harapan ya. Dan dari pihak rumah sakit, kebetulan beliau itu memang diobatinya di Singapura. Dari rumah sakit pihak Singapura menyatakan bahwa tahun lalu saya mendengar langsung ya, beliau juga menyaksikan bahwa dokter menyatakan beliau sehat total. Sehat total. Nah, ada satu yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu. Ini hamba Tuhan ini, si tante ini,
satu kali ngobrol dengan saya ketika beliau sudah sehat. Kebetulan kita sempat pelayanan sama-sama. Beliau bilang begini, Fer, Tuhan itu ajaib ya. Dulu katanya, beliau kata begini, waktu aku belum pernah sakit, karena beliau ini menjadi hamba Tuhan, pemimpin umat itu memang prosesnya ini terlalu cepat karena harus menggantikan saudaranya yang memang kecelakaan, Bapak Ibu. Jadi beliau itu sebenarnya belum dipersiapkan untuk memimpin umat yang besar. Jadi ketika beliau dilantik untuk menjadi pemimpin umat menggantikan adiknya, itu agak sedikit mungkin ya kaget juga ya. Sampai akhirnya Tuhan mengizinkan beliau sakit. Nah, seluruh umat mendoakan, ya seluruh teman-teman hamba-hamba Tuhan juga menopang, mendoakan, dan akhirnya mengalami kesembuhan, keajaiban. Itu sesuatu yang miracle sekali Bapak Ibu. Dan tante ini akhirnya bicara kepada saya bahwa dulu kalau saya ini besuk jemaat ya, kasih nasihat sama jemaat, apalagi kalau jemaat yang sakit, kadang-kadang mereka itu kayak seperti perkataan saya itu mental, Fer. Karena mungkin saya belum punya pengalaman yang begitu kuat di bersama dengan jemaat gitu ya. Maksudnya mungkin jemaat itu ngelihat, kamu ini baru jadi hamba Tuhan, apa pengalaman kamu, mungkin begitu ya cara berpikirnya beliau. Terus beliau kata, tapi ketika aku melalui semua proses ini, sekarang Tuhan kasih aku keajaiban kesembuhan. Aku nih kalau ngomong sama jemaat satu kata aja, jemaat itu langsung nurut. Jemaat itu langsung merespon dengan baik. Jemaat itu bilang, iya tante, saya percaya karena Tuhan sudah tolong tante. Tante kuat waktu Tuhan proses. Nah Bapak Ibu, itulah kita itu bisa menjadi kesaksian yang hidup ya. Kita bisa menyaksikan sesuatu yang benar di hadapan banyak umat. Ketika apa? Ketika kita bisa melalui proses yang Tuhan izinkan dan kita bisa berkemenangan. Jadi Bapak Ibu, betapa penting sekali hal ini kita pahami ya. Alkitab katakan dengan jelas, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saya senang dengan, coba kita lihat ya. Kita lihat dari kata menarik. Kata menarik Bapak Ibu ditulisnya eukuo dalam bahasa Girika. Eukuo artinya menggambar atau berkarya atau bekerja. Jadi ketika saya dengan Bapak Ibu meninggikan Tuhan, ya hupso tadi, mengangkat Tuhan menjadi kesaksian yang hidup, dampaknya apa? Tuhan katakan, aku akan menarik banyak orang. Artinya Tuhan akan bekerja di dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada banyak orang bingung untuk bisa memenangkan banyak jiwa. Ya, saya ini kadang-kadang kurang srek ya kalau sepertinya kita itu menjangkau jiwa dengan cara-cara yang seperti pemaksaan. Sebenarnya gak perlulah kita cara-cara yang dengan kekuatan kita. Ada lagi orang yang punya alasan, kan Tuhan bilang muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Lalu dengan hartanya dia bisa, ya udah ya saya kasih ini, saya kasih, tapi kamu harus begini-begini, harus ikutin perintah saya ya, kamu harus masuk gereja. Saya kurang cocok bagi saya. Karena bagi saya Tuhan tidak pernah memaksa manusia. Tuhan ingin manusia datang kepada Tuhan dengan kemurnian hatinya. Dan bagaimana manusia itu bisa datang dengan tulus kepada Tuhan? Ketika dia menyadari, ketika dia betul-betul sadar bahwa ada sesuatu yang benar dalam pribadi Tuhan kita. Dan bagaimana orang bisa mengerti bahwa Tuhan kita benar? Maka itu akan tergambar atau itu akan muncul pemikiran itu ketika mereka melihat para pengikutnya. Bagaimana kehidupan para pengikutnya. Dan Bapak Ibu, ketika saya dengan saudara ingin menjadi saksi Kristus, kalau kita belajar dari firman Tuhan, cukup kita meninggikan Tuhan atas hidup kita.
Dengan cara apa? Waktu Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam hidup saya dengan saudara, maka saudara harus bertahan dan andalkan Tuhan sampai Tuhan memberi kita kemenangan. Dan percayalah, di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu Bapak Ibu. Tidak ada satupun masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan jika Tuhan menginginkan kita masih hidup di dunia ini. Jika Tuhan masih mau kita berkarya di dunia ini, hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita dikasih umur panjang, apakah kita berdampak atau tidak. Tapi kalau kita lihat mungkin di dunia ini kita tidak bisa menjadi dampak yang baik. Dan Tuhan sayang saya dengan saudara. Tuhan tidak mau saudara binasa. Ketika saudara bertobat, mungkin Tuhan akan cepat untuk memanggil kita pulang ke dalam kerajaannya. Makanya ada jemaat tanya saya sama saya tuh tanyanya begini, Bu Vera, gimana supaya umur kita panjang? Gampang, saya bilang. Kalau mau umur panjang, berdampak yang baik. Jadi saksi Kristus. Ya, berguna bagi Tuhan. Kalau kita berguna bagi Tuhan di dunia ini, saya yakin saudara, kita akan diberikan umur yang panjang. Tapi mungkin ada orang yang bilang begini, tapi Bu Vera, saya kenal loh ada hamba Tuhan. Aduh, dia itu pelayanannya bagus banget. Ada anak itu baik sekali, saleh sekali. Tapi kok cepat ya meninggalnya? Itu adalah haknya Tuhan. Tuhan yang tahu. Tuhan yang memahami. Saya pernah menemui seseorang Bapak Ibu. Itu saya hanya simpan di dalam hati sebenarnya waktu itu. Saya tuh orang itu sangat baik dan berdampak bagi lingkungan. Dia punya hati yang tulus untuk menolong banyak orang. Tapi kenapa Tuhan cepat sekali memanggilnya? Karena dia diperlakukan dengan tidak baik. Ya, dia terlalu disakiti Bapak Ibu. Terlalu dianiaya. Dan Tuhan sangat mencintai. Tuhan sangat sayang pada miliknya. Kalau Tuhan lihat di bumi ini, milik kepunyaannya diperlakukan dengan tidak baik, Tuhan akan memanggil untuk pulang. Karena Tuhan mengasihi mereka. Tapi kalau kehidupan saya dengan Bapak Ibu masih berdampak baik dan lingkungan masih menerima kita, mungkin Tuhan akan berikan kita umur yang panjang. Bapak Ibu saudara sekalian, ingat, ketika kita meninggikan Tuhan, maka Tuhan katakan, Tuhan akan menarik banyak jiwa. Akan banyak jiwa berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan tidak mau itu kita nikmati sendiri. Bapak Ibu, kita diselamatkan supaya kita juga bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberikan satu perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Satu kali saya ditanya oleh teman saya, Ver, kamu tuh gak capek ya? Khotbah terus. Kamu tuh gak capek ya? Ngajar terus. Bapak Ibu, bagi saya kalau saya diberikan nafas oleh Tuhan, saya diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, saya masih bisa makan, saya masih bisa berjalan, ya. Saya tahu itu kesempatan yang terbaik buat saya. Untuk saya bisa menabur benih sebanyak-banyaknya. Dan saya tidak akan pernah lelah dan berputus asa. Meskipun mungkin ada satu saat saya melayani ke berbagai tempat, mungkin tanggapannya tidak terlalu merespon baik. Tapi saya tidak akan pernah patah semangat untuk saya terus mengabarkan kebenaran. Karena bagi saya Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan ini penting sekali untuk kita pahami. Karena orang yang selamat bukan mereka yang hanya pintar ngomong Tuhan, Tuhan. Tapi orang yang diselamatkan adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Dan bagaimana banyak orang bisa melakukan firman Tuhan sehingga mereka itu bisa selamat? Maka firman Tuhan itu harus diberitakan dengan jelas. Satu kali ketika saya menyelesaikan studi saya dari D3 saya menyelesaikan S1 saya. Sempat ada beberapa yang bilang sama saya, ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi, Ver? Kamu loh tingkat 1 aja kamu sudah bisa melayani kemana-mana. Ngapain sih kamu sekolah terus? Bapak Ibu, sebenarnya saya menimba ilmu, saya betul-betul belajar firman Tuhan itu bukan untuk gelar. Kalau hanya sekedar gelar tapi saya tidak bisa memberitakan firman dengan jelas, untuk apa? Saya belajar firman karena saya paham. Ternyata keselamatan
bagi setiap manusia di muka bumi ini akan kita dapatkan ketika kita menjadi pelaku firman. Jemaat bisa bertumbuh, seseorang bisa mengalami Tuhan, seseorang bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik ketika dia bisa melakukan firman Tuhan. Dan bagaimana umat bisa melakukan firman Tuhan? Kalau firman itu dimengerti. Saya berjuang, saya berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan supaya bisa saya memberitakan firman Tuhan dengan sangat sederhana dan bisa dimengerti oleh banyak umat. Sekali lagi, Bapak Ibu, menjadi saksi Kristus, ingat, tinggikan Tuhan. Ya, hupso, Tuhan itu harus terlihat dalam hidup kita. Dan bagaimana supaya Tuhan terlihat, terangkat, ditinggikan dalam hidup saya dengan saudara? Saudara harus sanggup dan harus siap. Saudara harus terbuka lapang dada untuk saudara dibawa oleh Tuhan dalam dapur pengujian. Ketika masalah itu datang, belajar untuk bertahan. Belajar untuk mencari Tuhan. Ketika ada masalah Bapak Ibu, jangan saudara langsung menggerutu. Jangan saudara langsung mencari kambing hitam atau menyalahkan ini dan itu. Jangan. Tetapi Bapak Ibu harus pada saat masalah itu datang, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai saudara mengalami kemenangan. Karena kemenangan itulah yang akan membuat kita bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman ini benar-benar bisa memerdekakan saya dengan saudara ya. Jadi menjadi saksi Kristus. Kalau saudara ingin hidup saudara berdampak ya Bapak Ibu, mari izinkan Tuhan memproses hidup saya dengan saudara. Dan ketika proses itu datang, bersyukurlah. Andalkan Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan. Tidak ada manusia di dunia yang kebal dengan dosa. Tidak ada manusia di dunia yang kebal dengan satu hal-hal yang mungkin itu tidak mengenakan secara daging. Ya, manusia itu kalau maunya itu manusia itu senang, enak-enak ya. Kalau bisa jangan susah. Harusnya senang aja kan gitu ya. Bapak Ibu, pada dasarnya kita itu maunya seperti itu. Tapi sebenarnya ketika Tuhan izinkan ada duka cita, ada kesakitan, ada masalah mungkin dalam ekonomi kita, ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan hidup kita, harusnya kita merespon itu dengan satu pemahaman yang benar. Bahwa yang pertama, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan hal yang kedua, pasti di balik salib itu ada mahkota. Di balik penderitaan kita, kalau kita mau melaluinya bersama dengan Tuhan, kita terus bersyukur sampai Tuhan beri kemenangan, maka akan ada kehidupan yang lebih baik yang kita akan raih. Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan ini akan membuat kita paham. Jadi simpel saudara. Mau jadi saksi Tuhan, sabar pada waktu kita diproses. Mau jadi saksi Tuhan, jangan lari dari masalah. Saudara, belajar mengucap syukur sampai saudara mengalami kemenangan. Tetaplah lakukan apa yang Tuhan mau dan teruslah mendekat kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan menolong saya dengan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, nanti di sesi yang terakhir kita akan belajar tentang bagaimana cara kita meninggikan Tuhan. Karena itu sangat penting sekali ya. Jadi untuk hari ini biarlah kita paham ya, sekali lagi ada hal juga yang baik. Ya, ada orang tuh kadang tanya, Bu Vera, saya kepengen hidup saya ini panjang umur. Ya, kalau mau panjang umur, mari kita berdampak. Mari kita menjadi saksi Kristus. Kalau Bapak Ibu berkata, saya ingin hidup saya ini jadi apa ya, tidak boring. Ada orang bilang gini, kenapa ya hidup ini kok rasanya boring ya, hidup ini kok rasanya membosankan. Bisa jadi saudara, kita membosankan kalau sepertinya kita tidak jadi dampak. Tapi kalau saudara menjadi dampak, saudara bisa betul-betul berkarya dalam dunia ini sehingga nama Tuhan ditinggikan atas hidup kita. Saya percaya tidak ada kata boring, tidak ada kata bosan, tidak ada kata letih. Tapi kita akan terus bersemangat. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita dan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Amin. Puji Tuhan. Biarlah semua kita tetap kuat di dalam Tuhan.
Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Puji Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, waktu kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, Engkau meminta, Engkau menginginkan supaya kami ini menjadi kesaksian yang benar, kesaksian yang hidup. Engkau memanggil kami dari kegelapan kepada terang, supaya kami ini bisa juga menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan, kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu ada bagi kami dan mau merubah kami menjadi lebih baik. Sebab itu Tuhan, hari ini pegang tangan kami Tuhan. Kami mulai belajar bahwa untuk kami melakukan perintah-Mu, yaitu supaya kami menjadi saksi-Mu Tuhan, kami harus siap diproses. Ketika masalah itu datang, kami harus belajar bersyukur. Kami harus berpikir positif. Kami harus terus andalkan Engkau Tuhan dan selalu mendekat kepadamu. Sebab itu Tuhan, kendalikanlah pikiran kami. Biarlah firman-Mu saja yang membuat kami kuat menjalani hari-hari ini. Tuhan juga menolong kalau mungkin ada umat-Mu yang mengikuti Tuhan acara ini, pengajaran ini, dan mungkin mereka sedang ada dalam pergumulan. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan. Kalau ada yang sedang berduka cita, hiburkanlah Tuhan. Kalau mungkin ada yang sedang bergumul untuk masalah rumah tangganya, Tuhan, Engkau yang menolong. Bila ada jalan keluar, kalau ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Dan biarlah setiap umat mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, hari ini ajari kami, ketika kami diproses, kami tahu Tuhan akan bawa kami pada kehidupan yang lebih baik, supaya kami bisa menjadi kesaksian yang hidup. Dan di saat itulah kami akan melihat karya Tuhan yang terbesar terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.